hujan yang dingin, plus berita-berita tentang negara tercinta. Kacau-kacau. Daripada ngebahas terus kebijakan yang ada di Indonesia, makin bikin stres, mending ngebahas kinerja para Hokage yang pernah menjabat di Konoha. Kalau saya lihat-lihat, kinerjanya sih bagus lah ya. Soalnya baru ngebangun desa baru sih. Jadi belum ada drama-drama lah. Paling ada temannya yang ide. Tapi untungnya Hokage pertama tanpa babi bu. Mau itu teman, saudara, ataupun keluarga, kalau mereka ingin menghancurkan desa, langsung dihukum. Keputusan bijak. Beliau ini sih terbilang rakyat ya. Ngebuat kebijakan untuk mengasingkan sebuah klan ke pinggiran desa. Kenapa diasingkan? Karena mereka Uchiha. Klan Uchiha dulunya adalah musuh klan Senju, yang mana Hokage ke-1 dan ke-2 adalah klan Senju, dan mereka kakak adik. Nepotisme. Tapi si Hokage pertama tidak rasis, nggak kayak Hokage kedua. Soalnya Hokage kedua menganut paham kanan kayak bapaknya. Dan biar si klan Uchiha nggak protes, mereka dikasih jabatan jadi polisi Konoha. Untuk Hokage ketiga, masa jabatannya cukup lama ya, dan kinerjanya ya sosok lah. Cuma secara etika masih dipertanyakan. Soalnya beliau pernah diberi amanah sama ibunya Naruto untuk merawat Naruto. Dan beliau ini juga nggak bisa tegas sama temannya. Tidak seperti Hokage pertama. Temannya ngusulin kebijakan ngawur, dibiarin aja. Soalnya temen satu klan habis. Muridnya bikin eksperimen gila, dibiarin kabur. Kabur aja dulu, siapa tahu tobat. Terlalu singkat masa jabatannya, seperti hukuman para korup. Mati muda beliau soalnya. Kinerjanya ya belum begitu kelihatan. Cuma di Mugen Tsukuyomi-nya Tsunade, beliau membuat kebijakan yang berhasil mendamaikan klan Uchiha. Klan yang dibenci Hokage kedua itu tuh. Sebagai Hokage wanita pertama, beliau cukup tegas seperti kakeknya. Kakeknya Hokage pertama BTW. Tegas dalam mengambil keputusan. Berani menolak ide-ide ngawur dari petinggi desa yang kolot. Nggak kayak Hokage ketiga tuh. Kebijakan-kebijakan yang dibuat juga bagus. Memperkuat sektor kesehatan, tim-tim medis lebih diperhatikan, hubungan antar desa juga baik, bijak juga dalam mengambil keputusan. Good job banget. Tapi dia suka main judi. Ya secara performa ya gimana ya, dunia lagi damai-damainya. Wah enak banget ya si Kakashi jadi Hokage, cuma ngalir ngikutin perkembangan zaman doang, tidak ada yang menarik. Lanjut ke Hokage favorit semua orang. Apakah kinerjanya bagus? Ya sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuma ada janji-janji yang tidak ditepati. Kayak dulu Naruto pernah berjanji ke Nagato, kalau aku menjadi Hokage nanti akan kuubah desa Amegakure menjadi lebih baik. Rakyat Nagato pun luluh dan percaya sama Naruto. Dan Conan juga ikut-ikutan percaya sama Naruto. Pas jadi Hokage, Amegakure jadi markas mafia. Naruto, siapa yang mengajarimu jadi politisi kayak gini? Yungot. Beliau juga punya masalah sama anaknya. Tidak, bukan karena anaknya pengen jadi Hokage, tapi karena Naruto sibuk kerja, jarang pulang. Emang si Hokage ketujuh ini punya moto kerja. Udah gitu angkat anak lagi, dan anak angkatnya bikin drama. Mentang-mentang udah jadi anak Hokage,
ngelunjak, nggak tahu diri. Wah. Konoha kacau balau sih. Kacau. Padahal baru menjabat, udah banyak masalahnya. Hokage ketujuh sama istrinya hilang lah, diinvasi alien lah, warganya jadi pohon lah, anak mudanya pada tantrum lah. Wah, pokoknya repot deh. Dan semua ini gara-gara hasil peninggalan si Hokage ketujuh. Itulah tadi performa para pemimpin di Konoha yang ternyata jika ada tokoh atau kejadian yang sama seperti di dunia nyata, jangan salahkan saya. Salahkan si MK. Dia yang ngatur cerita.